Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Satriani, BP 2011-02-2006 dari kelas 3C dan 4 akuntansi. Saya akan menganalisa laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Ibu Desi Handayani. Baik, profil perusahaan PT Aneka Tambang Tbk disingkat Antam adalah anak perusahaan BUMN Pertambangan Inalum. PT Antam didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari sumber daya mineral. Pendapatan PT Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengolahan mineral tersebut secara ekonomis, dan penjualan hasil pengolahan tersebut kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Kegiatan ini telah dilakukan semenjak perusahaan berdiri. Komoditas utama Antam adalah biji nikel kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi. Nah, baik, masuk ke analisa rasio keuangan. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas terdiri dari yaitu current ratio. Current ratio adalah alat pengukur kemampuan suatu usaha dalam membayar kewajiban jangka pendek seperti upah dan utang. Apabila nominalnya lebih dari satu, maka perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Namun, apabila hasilnya di bawah satu, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut sedang kesulitan membayar kewajiban tepat waktu karena asetnya tidak menutup besar utang. Di sini saya sudah mengambil 4 tahun, yaitu dari 2018, 2019, 2020, dan 2021. Berdasarkan perhitungan tersebut, karena rasio perusahaan dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan, lalu dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan yang mempengaruhi aset lancar dan utang lancar. Lalu pada tahun 2020 ke 2021, karena rasionya mengalami kenaikan lagi dan bisa dilihat pada tahun 2021 memiliki current ratio yang tertinggi. Yang kedua yaitu quick ratio. Quick ratio adalah sebagai indikator likuiditas dalam periode jangka pendek perusahaan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi keuangan yang baik akan ditunjukkan dengan nilai quick ratio ideal, yaitu bernilai 1. Sebaliknya, nilai quick ratio yang berada di bawah angka 1 artinya perusahaan tidak memiliki likuiditas sesuai dengan harapan. Dengan kata lain, dianggap tidak mampu menunaikan kewajibannya dalam membayar utang lancar. Namun, jika ternyata nilainya malah lebih dari angka 1, artinya perusahaan memiliki kemampuan untuk menunaikan kewajibannya. Dan bisa dilihat dari perhitungan, quick ratio perusahaan dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan, lalu dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan lagi. Yang ketiga yaitu cash ratio, yaitu kemampuan perusahaan untuk mampu menutupi hutang dalam jangka waktu pendeknya. Suatu perusahaan akan dikatakan memiliki uang yang cukup untuk membayar tagihan jangka pendeknya jika nilai cash ratio-nya adalah 1. Sedangkan jika nilainya kurang dari 1, maka artinya perusahaan tersebut tidak memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Dan jika nilainya adalah lebih dari 1, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan mempunyai jumlah kas yang cukup untuk membayar kewajibannya. Untuk mencari kas rasio ini, rumusnya yaitu kas ditambah efek dibagi dengan utang lancar. Dan berdasarkan perhitungan tersebut, tahun 2021 memiliki nilai cash ratio yang lebih besar dibandingkan 3 tahun lainnya. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek menggunakan kas lebih tinggi dibandingkan 3 tahun lainnya. Selanjutnya yaitu leverage atau solvabilitas. Yang pertama, debt to total asset ratio atau DTA.
yaitu rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki korporasi tersebut. Apabila dari debt to asset rasio tinggi, maka semakin tinggi risiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Rumus untuk mencari DTA ini yaitu total utang dibagi dengan total aktiva. Dan berdasarkan perhitungan tersebut, debt to total aset rasio perusahaan tidaklah stabil karena pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Yang kedua yaitu debt to equity ratio atau DE. Rasio ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian finansial perusahaan berkaitan dengan utang. Para pemberi hutang atau investor biasanya akan lebih cenderung memilih perusahaan yang debt to equity rasionya lebih kecil. Dengan adanya rasio utang terhadap modal yang kecil, bisa diartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kewajiban hutang yang kecil juga. Biasanya nilai debt to equity ratio yang optimal dalam suatu perusahaan adalah sekitar 1 kali, di mana jumlah utang sama dengan jumlah ekuitas. Dan rumus untuk mencari debt to equity ratio ini yaitu aset lancar dikurang dengan persediaan, lalu dibagi dengan utang lancar. Dan kita bisa melihat data yang telah diperoleh, eh, debt to equity ratio yang tertinggi dapat pada tahun 2018. Yang ketiga, time interest earned atau TIE adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan dan mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga dan hutang-hutangnya. Rasio ini menunjukkan berapa kali perusahaan dapat membayar beban bunga dengan pendapatan sebelum pajaknya. Jadi sangat jelas bahwa semakin besar rasionya, semakin baik dan menguntungkan. Untuk rumus TIE ini yaitu EBIT dibagi bunga. Dan didapat dari analisis dari 2018 sampai 2021 dapat disimpulkan bahwa time interest earned perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut perusahaan mengalami kerugian. Berbeda halnya pada tahun 2018 dan tahun 2021, TIE perusahaan tidak minus karena pada tahun tersebut perusahaan mengalami keuntungan. Selanjutnya yaitu aktivitas. Yang pertama, aset turnover atau ATO adalah rasio yang menggambarkan seberapa efisien penggunaan aset sebuah perusahaan untuk mencetak penjualan. Semakin tinggi total aset turnover, maka semakin cepat perputaran aktiva serta perolehan laba. Dalam hal ini, perusahaan tersebut bisa dianggap efisien dalam menggunakan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa nilai total aset turnover yang baik adalah yang semakin besar apabila dibandingkan dengan industri sejenis. Rumus atau tersebut yaitu penjualan dibagi dengan total aset dan didapatkan analisis dari tahun 2018 sampai 2021 bahwa aset turnover pada tahun 2019 mengalami kenaikan, lalu pada tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penjualan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 perusahaan mengalami kenaikan aset turnover karena penjualan yang naik cukup besar. Yang kedua yaitu working capital turnover atau WCTO adalah seberapa efisien perusahaan menggunakan modal kerja untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar WCTO, semakin bagus perusahaan menggunakan modal kerja untuk menghasilkan penjualan. Rumus dari WCTO ini yaitu penjualan dibagi dengan modal kerja. Dan didapatkan analisis dari tahun 2018 ke 2021 bahwa working capital turnover atau WCTO perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan yang besar. WCTO adalah kemampuan modal kerja atau neto berputar dalam satu periode siklus kas dari perusahaan. Apabila perputaran modal kerja perusahaan rendah, maka dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut sedang mengkelebihan modal kerja. Yang ketiga yaitu akun receivable turnover atau ARTO adalah eh,
Ini digunakan dalam akuntansi bisnis untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola kredit yang mereka berikan kepada pelanggan. Mereka dengan mengevaluasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menagih hutang selama periode akuntansi. Rasio 3 berarti bisnis mengumpulkan piutangnya pada tiga titik berbeda sepanjang tahun atau setiap 4 bulan. Dan didapatkan analisis dari tahun 2018 ke 2021 bahwa pada tahun 2019 dan 2020 perusahaan mengalami penurunan dan pada tahun 2021 perusahaan kembali mengalami kenaikan perputaran piutang yaitu 77,299 kali dalam setahun karena piutang perusahaan mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Yang keempat yaitu Average Collection Period atau ACP adalah suatu pengukuran yang menunjukkan berapa banyaknya waktu yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Semakin singkat, semakin baik. Rumus yang digunakan oleh ACP yaitu 360 hari dibagi dengan ARTO. Lalu didapatlah analisis dari perhitungan tersebut, perusahaan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2020, namun pada tahun 2021 perusahaan mengalami penurunan. Yang kelima yaitu inventory turnover atau ITO. Rumus yang digunakan yaitu COGS dibagi dengan rata-rata inventory. Maka analisis dari perhitungan yang didapat yaitu bisa dilihat bahwa perputaran persediaan perusahaan mengalami kenaikan pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan harga pokok produksi dan inventory pada saat tahun 2021 perusahaan mengalami peningkatan pada perputaran persediaannya. Yang keenam, periode perputaran inventory uh, yaitu dengan rumus 360 hari dibagi dengan itu. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 perusahaan mengalami perputaran persediaan setiap 32 hari dalam setahun. Tahun 2019 mengalami perputaran persediaan setiap 22 hari dalam setahun. Tahun 2020 mengalami perputaran persediaan setiap 21 hari dalam setahun. Dan pada tahun 2021 mengalami perputaran persediaan setiap 34 hari dalam setahun. Ini selanjutnya profitabilitas. Yang pertama net profit margin atau NPM. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan dan didapatkan analisisnya bahwa net profit margin perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena perusahaan hanya memperoleh laba bersih yang sedikit. Yang kedua, gross profit margin atau GPM. Rumusnya laba kotor dibagi dengan penjualan dan bisa dilihat analisis dari gross profit margin dari 2018 ke 2021 perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena perusahaan hanya memperoleh laba kotor yang sedikit dan penjualan yang terjadi pada tahun tersebut juga rendah dibandingkan dengan laba kotor yang diperoleh dan penjualan yang terjadi. Yang ketiga, return on investment atau ROI. Untuk mencari ini yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Dari perhitungan return on total aset tersebut dapat dilihat pada tahun 2019 perusahaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Yang keempat yaitu return on equity atau ROE. Rumus yang digunakan yaitu laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Dan dari perhitungan tersebut dapat dilihat pada tahun 2019 perusahaan mengalami penurunan di tahun sebelumnya, lalu pada tahun 2020 dan 2021 sudah mengalami kenaikan lagi. Dan bisa dilihat return on equity yang paling tinggi didapat pada tahun 2021. Yang kedua yaitu analisa DuPont. DuPont Analysis adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas. Sejatinya,
DuPont analisis merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis laba dari perusahaan atau bisnis. Yang pertama yaitu EM, Equity Multiplier. Rumusnya yang yaitu total aset dibagi dengan total modal. Maka EM yang tertinggi diperoleh pada tahun 2018 senilai 1,745. Yang kedua ROI, rumusnya yaitu NPM, Net Profit Margin dikali dengan atau aset turnover. Dan ROI yang tertinggi didapat pada tahun 2021 senilai 0,057. Yang ketiga yaitu ROE DuPont. Rumusnya ROI dikali dengan EM. Maka yang paling tinggi didapat pada tahun 2000 2019. Maaf, pada tahun 2018. Dan berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa return of equity DuPont pernah tinggi pada tahun 2015 dibandingkan 3 tahun lainnya. Yang ketiga, analisis common size. Yang pertama, elemen aset, yaitu dengan rumus membagi semua item dengan total aset. Analisanya, dari tabel di atas dapat dilihat proporsi setiap rekening akun pada PT Aneka Tambang TBK dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Setiap tahunnya, perusahaan mengalami perubahan terhadap jumlah masing-masing akun, seperti pada akun kas, di mana pada tahun 2018 perusahaan memiliki proporsi kas sebesar 13,353% dari total aset yang dimiliki perusahaan pada tahun tersebut. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, total aset lancar perusahaan setiap tahunnya terus meningkat. Dan jika dilihat dari total aset tidak lancar, pada tahun 2018 sampai tahun 2021 terjadi penurunan jumlah aset tidak lancar. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan terus mengalami perubahan jumlah pada setiap rekening akun aset baik aset lancar maupun aset tidak lancar dari tahun ke tahun. Yang kedua, elemen liabilitas dan ekuitas, yaitu dengan membagi semua item dengan total liabilitas dan ekuitas. Nah, analisa yang didapat yaitu dari tabel analisis di atas dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami perubahan jumlah liabilitas dan ekuitas setiap tahunnya. Pada jumlah liabilitas dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, namun liabilitas perusahaan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020. Pada jumlah ekuitas dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi. Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa komposisi jumlah liabilitas perusahaan memiliki nilai lebih kecil dibanding dengan komposisi jumlah ekuitas. Yang ketiga, elemen laba rugi, yaitu dengan cara membagi semua item dengan penjualan. Dan bisa kita lihat di tabel. Nah, dari data di atas dapat dilihat bahwa laba tertinggi dapat pada tahun 2018 sebesar 6,47%, lalu perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2019. Namun, di samping itu perusahaan berhasil kembali mencapai laba pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi dengan komposisi yang cukup besar yaitu 4,84% dari pendapatan. Yang keempat yaitu analisa indeks. Yang pertama, analisis indeks laporan posisi keuangan Aneka Tambang Tbk. Yang bisa kita lihat di tabel.
Nah, dari analisis di atas, hal ini dapat membantu manajer keuangan perusahaan menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis ini didasarkan pada data historis yang ada pada laporan posisi keuangan perusahaan. Pada analisis di atas, perusahaan menggunakan data tahun 2018 sebagai tahun dasar yang dianggap normal atau representatif pada periode tahun yang dianalisis. Dapat dilihat pada tabel bahwa indeks yang ditetapkan untuk setiap akun pada tahun dasar adalah 100%. Pada data di atas, jumlah liabilitas dan ekuitas perusahaan jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Indeks yang didapat untuk jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu pada tahun 2018 adalah 100%, pada tahun 2019 adalah 93,79%, pada tahun 2020 adalah 0,11%, dan pada tahun 2021 adalah 103,74%. Dari tabel juga dapat dilihat bahwa indeks pada akun aset keuangan lancar lainnya, investasi pada entitas ventura bersama, liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun atas utang obligasi adalah nol pada setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pada akun tersebut tidak memiliki tahun dasar sebab pada tahun 2018 perusahaan tidak memiliki saldo. Selanjutnya, analisis indeks laba rugi. Bisa kita lihat di tabel, dan dari data di atas dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki indeks yang lebih kecil pada tahun 2020 karena rendahnya penjualan dan pendapatan usaha yang didapat pada tahun tersebut, sedangkan perusahaan memiliki beban yang cukup banyak. Hal ini tentu menjadi penyebab perusahaan mengalami kerugian. Dari tabel juga dapat dilihat bahwa indeks pada akun bagian atas laba atau rugi entitas ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas adalah nol pada setiap tahunnya. Eh, Baik, sekian analisis perusahaan Aneka Tambang Tbk dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.